Ini Mazda CX-3 terbaru. Warnanya unik juga ya. Jadi ini pakai mesin 1500 cc. Ada teknologi apa aja ya? Oke, kalau gitu gue mau cobain semua fitur yang ada dalam mobil. Oke, siapa yang mau duluan? Bebas. Yang penting kita tes dulu nih sepuasnya. Oke kalau gitu. Let's drive Mazda! Ini adalah Mazda CX-3 1500cc, SUV paling terjangkaunya Mazda di Indonesia. Cocok nih buat kalian yang pengen pertama kali cobain punya sebuah SUV-nya Mazda. Nah, yang kita senang dari si CX-3 1500cc ini, meskipun dia adalah varian yang lebih terjangkau gitu ya, karena kan di atasnya dia masih ada CX-3 2000cc. Tapi kalau kalian lihat dari luar, itu masih kelihatan mirip. Terus juga dia masih punya fitur dan safety yang masih termasuk sangat banyak. Tapi gimana sih rasanya mesin 1500cc ini di si CX-3 yang baru ini? Buat detailnya, simak di review lengkap Mazda CX-3 1500cc. 1. Warna unik. Kayak Mazda lainnya, salah satu yang ngebuat CX-3 ini spesial adalah warnanya. Ada 3 warna yang super keren. Pertama yang disebut Polymetal Grey Metallic ini. Ini hanya ada di CX-3 1500cc aja, nggak ada di yang 2000cc. Jadi kalau kalian lihat CX-3 warna ini, udah pasti itu yang 1500cc. Nah uniknya, warna ini kelihatan kayak warna solid atau bukan warna yang mengkilap kalau lagi di bawah bayangan. Tapi begitu kena matahari, jadi kayak warna metalik yang mengkilap. Nice! 2 warna spesial lainnya ada Machine Grey Metallic, abu-abu gelap yang punya komponen pantulan khusus, dan Soul Red Crystal Metallic yang kelihatan luar biasa deep warna merahnya. Ketiga warna ini perlu nambah 4 juta ya dari harga CX-3 standar. Sisa warnanya ada putih dan hitam. 2. Eksterior tampan. Yes, ini masih CX-3 generasi yang sama kayak yang pertama diperkenalkan di Indonesia tahun 2016 dulu. Lebih tepatnya sih ini masih mirip kayak yang versi faceliftnya, kayak yang dibawa di Gias 2018 dulu. Tapi kalau lihat sekilas, desainnya sama sekali belum kemakan umur ya. Masih termasuk tampan banget di kelas ini. Anyway, karena yang mesin 1500cc ini jadi varian terbarunya CX-3 buat Mazda di Indonesia, jadi ada beberapa sentuhan buat bedain sama CX-3 Improvement yang terakhir dibawa di April 2020 kemarin. Kayak font CX-3 di belakang ini yang baru dan juga emblem Sky Active G di belakang ini. Oh, dan satu-satunya perbedaan dibanding CX-3 2000cc cuma di velgnya. Kalau di CX-3 2000cc velgnya mengkilap. Di yang 1500cc dual tone kayak gini. Oke, detail desainnya, desain keseluruhannya tetap mempertahankan bahasa kodo generasi pertama. Grillnya ala CX-3 facelift dengan 2 garis kayak gini. List chrome di bawahnya nyambung terus sampai ke bagian dalam lampunya nih. Plus salah satu faktor yang ngebuat CX-3 ini kelihatan beda sama crossover lainnya, kap mesinnya yang sangat panjang itu. Detail lampu depannya, diarelnya LED yang baru nyala kalau mobilnya udah jalan, dan ini bisa dimatiin via head unitnya ya. Lampu kecilnya LED, lampu besarnya LED proyektor, dan lampu jauhnya LED di luar proyektornya. Lampu seinnya halogen di bawah itu, dan fog lampnya LED. Sampingnya yang bikin CX-3 kelihatan super unik dari dulu, garis jendela yang melengkung menyempit ke belakangnya. Ini bikin profil sampingnya CX-3 jadi kelihatan sangat sleek. Nah, di CX-3 facelift, pilar B-nya dan pilar C-nya yang dibuat piano black, jadi ngasih kesan lebih mewah. Bawahnya dilapisin skid plastik hitam dan ada chrome-nya besar di tengah. Velgnya 18 inci dual tone dengan ban 21550 R18 gini. Belakangnya bagian yang kelihatan sporty banget karena knalpotnya ada 2 kayak gini nih. Satu-satunya di kelasnya. Nice. Karena nomor platnya ditaruh di bawah pintu bagasinya, jadi overall bagian belakangnya kelihatan lebih seksi. Ada antena siri view-nya, dan dibanding CX-3 sebelum facelift dulu, bagian dalam lampunya kelihatan lebih modern. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED juga, lampu seinnya halogen tapi lampu mundurnya LED. 3. Apakah irit? CX-3 pakai mesin yang dipakai di Mazda 2 juga, tapi dengan beberapa perbedaan kayak di alternator dan di final gearnya. Mesinnya 1500cc, 109 HP atau 111 PS dan torsinya 144 Nm.
Dan dibanding CX-3 yang 2000cc dulu juga, kap bensinnya udah pakai logo Skyactiv G yang baru. Buat yang belum tahu, mesinnya Mazda ini teknologinya luar biasa tinggi buat di kelasnya. Pertama, udah direct injection. Dan kedua, kompresinya yang luar biasa tinggi sampai 13:1. Tapi tetap bisa pakai bensin biasa, bahkan dari oktan RON 90. Transmisinya otomatis torque converter 6 percepatan yang bisa dinaik turunin manual kalau geser transmisi ini ke kanan. Atau bisa juga langsung pakai pedal shiftnya ini di belakang setir. Dan tentunya ini penggerak roda depan ya. Nah, pasti pertanyaan kalian pas denger ini 1500cc, lebih irit dong dibandingkan 2000cc. Sebenarnya buat ukuran mesin 2000cc, konsumsi BBM-nya CX-3 yang itu aja udah termasuk irit banget. Dan di pengetesan kita, di rute kombinasinya hampir nyentuh 11 km per liter buat yang 2000cc dulu. Kalau yang 1500cc ini lebih irit lagi. Konsumsinya cenderung mirip di Mazda tuh. Buat konsumsi kombinasi setelah dites 250 km lewatin jalan dalam kota, tol, macet, dibiarin idle pas syuting, dan lewatin tes performa, kita masih dapat konsumsi lebih dari 12,5 km per liter. Dan pas jalan eco driving di tol lebih istimewa lagi, 25 km per liter. Oh, putaran mesinnya di 100 km per jam manteng di 2250 rpm ya. Termasuk cukup rendah buat mesin 1500cc. Yes, ini juga termasuk mesin yang sulit banget buat dibuat boros, dan termasuk yang super gampang buat dapat konsumsi super irit pas kita bawa eco driving. Apalagi yang ngebantu banget, ada sistem iStop-nya. Buat yang belum tahu, ini teknologi idling stop start. Jadi pas kita lagi berhenti, mobilnya bisa otomatis matiin mesin sendiri supaya nggak buang-buang bensin karena nyala terus pas lagi berhenti. Dan pas diinjak pedal gasnya atau lepas pedal rem, mesinnya bakal nyala sendiri lagi. Nah, pas sistem ini aktif, kipas AC-nya tetap nyala tapi kompresornya mati. Jadi pas di lampu merah misalnya bakal agak kerasa kepanasan sebentar kalau lagi terik. Tapi begitu jalan lagi bakal adem lagi kok. Nah, kita bisa pantau langsung sistemnya di head unit nih. Jadi bisa kelihatan juga udah seberapa banyak yang kita hemat pakai sistem ini dan apakah sistemnya lagi ready atau enggak. Mantap. Tapi gimana performa mobilnya? 0-100 km per jam sekitar 12 detik awal. Emang kalau secara angka sih lebih lambat 3 detikan dibanding CX-3 yang 2000cc. Tapi wajar lah, mengingat tenaganya aja beda nyaris 40 HP. Tapi yang penting adalah gimana rasa mesinnya. Nah, buat yang ini kita nggak banyak komplain. Responnya di awal bener-bener sangat kuat. Jadi kalau jalan dari diam diinjak pedal gas yang dalam, tarikannya emang berasa ngejambak. Bedanya sama yang 2000cc lebih kerasa di putaran tengahnya. Misalnya mau berakselerasi dari 60 ke 100 km per jam, emang nggak sekuat yang di 2000cc. Tapi ini pun masih berasa cukup responsif kok. Pindah giginya tetap jempolan, khas transmisi Skyactiv Mazda biasanya. Termasuk super smooth kalau kita bawanya santai, dan sigap nan cepat begitu kita bejak. Oh, dan ada mode sport ya yang bisa naikin putaran mesin, waktu perpindahan gigi, dan output gasnya jadi lebih sigap lagi. Jadi kalau ditanya ada bedanya nggak rasa mesin yang 1500cc sama 2000cc di CX-3 ini? Ya jelas ada lah. Tapi emang yang 1500cc ini masih cukup banget dipakai di sini. Apalagi kalau kita banyak jalan di dalam kotanya. Mantap! 4. Fitur berlimpah. Nah, meskipun CX-3 1500cc ini adalah varian sport yang jadi di bawahnya varian Pro yang 2000cc, tapi soal fitur kerennya tetap banyak juga. Selain iStop yang buat matiin mesin saat berhenti tadi yang cuma jadi satu-satunya di kelasnya, CX-3 juga punya head-up display ini yang di Mazda disebutnya Active Driving Display. Layar kecil ini otomatis nyala pas mesinnya dinyalain dan bakal proyeksiin beberapa info penting supaya kepala kita nggak ngedangak ke bawah pas lagi jalan kenceng. Dan kita bisa set di head unit buat beberapa hal kayak ketinggiannya, brightness-nya, dan isinya. Isi head-up display paling utamanya ada kecepatan, tapi ada tambahan juga indikator blind spot ini yang ikut nyala kalau indikator di spionnya nyala. Dan kecepatan cruise control juga ada di dalam sini. Mantap! Yang satu-satunya lagi di kelasnya, head unitnya pakai model layar floating 7 inci gini yang bisa jadi layar sentuh kalau mobilnya lagi diam, tapi keunggulannya adalah bisa dikontrol pakai knop-knop di bawah ini yang berasa solid banget. Ada beberapa tombol shortcut juga di sekitarnya dan ada knop volume juga, bikin kita tetap fokus kontrol head unitnya pas sambil jalan. Yang paling keren, sekarang ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi di CX-3 ini ada tambahan wireless Apple CarPlay, alias kita nggak perlu pakai kabel buat sambungin iPhone kita dan munculin layar kayak gini. Nanti kita bisa setel Google Maps, Spotify, Waze, Apple Music, dan lain-lain. Nice. Lanjut detail head unitnya, ada aplikasi Fuel Economy Monitor buat mantau detail sistem stop startnya dan sejarah konsumsi BBM yang detail banget. Ada juga aplikasi maintenance buat set pengingat jadwal servis dan ingetin kapan harus rotasi ban. Media bisa diputar, bisa dari CD, USB, AUX atau Bluetooth, dan settingsnya
Sangat komplit buat crossover sekelas ini. Bisa atur isi head-up display-nya tadi, atur detail layar head unit ini, atur sistem blind spot dan sensor parkir. Di pengaturan suaranya, bahkan bisa set auto level control buat bikin volumenya otomatis lebih gede pas mobilnya tambah kencang dan sebaliknya. Bisa set kapan mobilnya kekunci otomatis dan kebuka kunci otomatis. Bisa mati nyalain one touch turn signal dan atur seberapa gede suara lampu seinnya. Bisa atur detail lampu kayak coming home light, living home light, DRL, dan lain-lainnya juga. Mantap! Input buat head unitnya semua di bawah. Ada 2 USB port, aux input, dan SD card slot buat navigasi. Dan ada satu power outlet di sini. Lanjut, yang ngebedain sama Mazda tuh di CX-3 ada rem parkir elektrik ya. Buat aktifinnya tinggal ditarik aja sambil injak pedal remnya. Dan buat non-aktifinnya tinggal ditekan aja sambil injak pedal remnya lagi. Ada auto hold juga nih, yang kalau diaktifin bisa tahan remnya secara otomatis pas kita berhenti dan injak pedal remnya. Nanti bakal muncul indikator hold gini. Jadi kita nggak usah pegel-pegel deh kalau lagi di lampu merah atau pas macet. Yang baru, kuncinya. Sekarang pakai model kotak gini kayak di Mazda 3. Ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol hitam ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja. Tapi yang keren ada fitur walk away lock nih. Jadi begitu mobilnya udah mati dan pintunya udah ketutup semua, pas mobilnya kita jauhin sambil kita bawa kuncinya, dia bakal kekunci otomatis. Jadi kita nggak usah nyentuh-nyentuh lagi pintu mobilnya pas mau ninggalin mobilnya. Nice! Fitur ini bisa kita nyalain di MID ya. Dan tentunya buat mati nyalain mesin ada tombol start stopnya. AC-nya auto climate control nih, tapi emang gak ada layarnya aja. Ini tinggal kita pilih aja suhunya 18 derajat Celcius sampai 32 derajat, yang artinya ada heaternya. Dan kita tinggal masukin aja kipasnya ke auto, jadi nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan sendiri. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan juga, dan arah anginnya bisa diatur ke kaki juga ya. Instrumen clusternya, modelnya ada tachometer analog di tengah dan speedometer digital kecil di bawahnya. Layar di kirinya nampilin indikator gigi, odometer, trip meter A dan trip meter B. Yang layar kanan nampilin temperatur luar, indikator bensin, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, kecepatan rata-rata, dan sisa jarak berkendara. Setir kirinya ada tombol pengatur audio lengkap sama voice command dan bluetooth teleponi. Setir kanannya ada cruise control, ada spion lipat elektrik juga, sedangkan jendela yang auto up down hanya sisi driver aja ya. Dan yang sebelumnya kita sebut ada pedal shift juga dan ada mode sport. Kalau dibanding CX-3 yang Pro, yang Sport ini nggak ada auto headlight-nya, tapi minimal ada auto off headlight kok. Jadi kalaupun lampu mobilnya ditinggalin dinyala pas kita matiin mesin, dia bakal mati sendiri. Begitu juga wipernya. Di sini nggak auto, tapi ada intermittent variabelnya. 5. Safety lengkap. Di kelas crossover compact 1500cc atau bahkan dibanding beberapa kompetitor 1800cc atau 2000cc-nya, fiturnya keselamatan CX-3 yang 1500cc ini termasuk jempolan nih. Yang asik ada fitur safety yang Mazda sebut iActive Sense. Emang sih nggak selengkap CX-3 2000cc dulu yang sampai ada rem otomatisnya, tapi di CX-3 2000cc yang sekarang itu juga udah nggak ada kok. Jadi bisa dibilang sama nih fitur safety-nya 1500cc sama 2000cc. Tetap ada blind spot monitoring. Nah, ini bakal menyalakan lampu indikator kecil di spion ini pas ngedeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedipin plus bunyi kalau kita ngasih lampu sein ke arah itu. Dan indikatornya juga sekaligus muncul di head-up display-nya nih. Mantap! Ada rear cross traffic alert juga yang bakal ngasih peringatan pas kita mundur dan tiba-tiba ada objek mendatang dari kiri atau dari kanan belakang. Jadi pas keluar dari parkiran lebih ngebantu buat tahu kapan ada mobil yang tiba-tiba nyelonong. Lanjut, sensor parkirnya ada 4 titik di belakang yang ada indikatornya langsung nih di head unitnya kayak gini. Mantap. Dan ini bisa kita matiin juga lewat settingsnya di head unitnya. Plus ada kamera mundur yang ada garis statisnya kayak gini. Lanjut, airbagnya nggak cuma 2 kayak kompetitor terdekatnya, tapi ada 6. 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang dari depan sampai belakang. Remnya, yang depan cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist-nya komplit ya. Traction control dan stability control-nya juga komplit. Dan khasnya Mazda baru ada G Factoring Control Plus yang adalah pengembangan dari sistem rem plus stability control-nya supaya ngebuat mobilnya makin berasa natural pas kita belok. Ada hill launch control atau hill start assist yang bakal nahan rem di tanjakan kalau kita lepas pedal remnya buat pindah ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. 6. Jagonya handling. Nah,
mobil-mobilnya Mazda kan terkenal punya karakter yang asik dikendarain dan enak buat nikung-nikung ya. CX-3 ini gimana? Well, sesuai tebakan kalian, jagonya handling. Kayak Mazda 2 juga, bobot muter setirnya CX-3 ini kerasa yang paling pas di kelasnya. Gak terlalu ringan dan gak terlalu berat. Bahkan ketika kita nikung-nikung, feedback muter setirnya lebih berasa lagi dibanding di Mazda 2. Meskipun keduanya ini satu platform. Salah satunya sih berkat CX-3 pakai velg yang jauh lebih besar juga dan bannya yang lebih tipis. Body rollnya juga termasuk minim dan kayak Mazda 2 juga, di CX-3 ini ada G-Factoring Control Plus yang bahkan ngasih feel lebih natural lagi pas bermanuver. Caranya pas baru mau belok, mobilnya bakal aplikasiin sedikit banget rem ke depan biar mobilnya sedikit condong ke depan dan ngasih respon yang lebih direct. Dan di GVC Plus ini ada yaw control juga yang jadi remnya diaplikasiin ke sisi luar bannya pas setirnya dibalikin lagi yang ngasih stabilitas lebih pas kita balikin ke lurus lagi. Overall sih emang ngasih rasa yang menyenangkan atau enjoyable pas dikendarain dan juga bikin lebih pede pas bermanuver kencang. Jadinya kita lebih tahu apa yang kita lakuin ketika kita belokin setirnya. Dan jadinya minim koreksi juga pas nikung dengan kecepatan tinggi. Padahal ini sebuah crossover loh. Cocok sih sama tagline-nya Your First Mazda SUV. Karena si CX-3 ini emang ngenalin gimana karakter SUV-nya Mazda. Soal bantingan, CX-3 ini masuk ke spektrum suspensi yang keras di kelasnya. Apalagi mengingat velg yang luar biasa besar 18 inci dan bannya yang tipis banget. Jadi emang overall bantingannya lebih keras dibanding di Mazda 2 dan dibanding di setiap kompetitornya. Jadi kalau ketemu lubang harus lebih pelan-pelan. Tapi buat kenyamanan kayak suara mesin, suara ban dan suara dari luar termasuk cukup minim kok di CX-3 buat sebuah compact crossover gini. Menurut kita buat harganya ini, feel berkendaranya nggak bakal mengecewakan lah buat kalian yang ngincer mobil yang asik buat dikendarain. 7. Interior berkelas. Interiornya CX-3 sekilas kelihatan kayak interiornya Mazda 2, kecuali di satu bagian yang ngebedain banget ini, konsol tengahnya. Di sini gak ada rem tangannya karena pakai rem parkir elektrik, dan di CX-3 juga ada armrest tengahnya kayak gini. Overall, desain interiornya emang kelihatan berkelas sih karena desain HMI-nya atau Human Machine Interface-nya yang ngegabungin fungsi head unit floating-nya, knob pengontrol di tengah sini, dan head-up display ini. Tujuan semua komponen ini buat bikin kita duduk lebih enjoy nyetir sambil tetap fokus lihat jalan ke depan. Buat bedain sama varian Pro, varian Sport 1500cc ini nggak pakai jok driver elektrik alias mojoknya manual. Dan pemakaian beberapa bahan juga beda. Yang di Sport ini pakai bahan jok yang gabungin kulit di pinggirnya dan kain di tengah bawahnya dibanding full kulit napa di yang Pro. Jok belakangnya juga persis ya kayak jok depannya. Sedangkan kulit yang ada di dashboardnya ini yang ada jahitannya dan yang di sandaran paha depan pakai warna abu-abu kayak gini. Begitu juga yang di pintu, lapisan kulitnya dipakein warna abu-abu buat yang depan dan juga pintu belakang. Setirnya tentu udah dilapis kulit ya. Dan feel megang knob-knob kayak kontrol AC atau tombol di setir dan tombol-tombol di jendela berasa solid banget nih. Nice. Rasa duduknya, pintu depannya termasuk luar biasa berat nih, berasa premiumnya. Sudut bukanya termasuk lebar. Nah, buat masuk ke dalam, napaknya termasuk agak tinggi ya. Lebih tinggi dibanding napak ke Mazda 2, tapi lebih rendah dibanding napak ke CX-5. Posisi duduknya emang lebih tinggi dibanding Mazda 2, tapi emang cukup rendah buat ukuran crossover. Jadi masih enak kalau mau lebih enjoy berkendaranya. Pengaturan joknya manual, drivernya slide dan recline, dan ketinggiannya bisa dinaik turunin. Yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Nah, headrestnya hanya bisa naik turun, tapi posisinya udah termasuk sangat maju. Jadi enak nih kalau mau sandaran sambil nyetir, kepala kita sama sekali nggak ngedanga. Mantap. Armrest di tengah udah dilapis kulit jadi empuk nih. Dan yang di pintu juga udah dilapis kulit. Seat beltnya bisa diatur naik turun, dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Enak nih, posisinya bisa berubah jauh banget. Mantap. Nah, karena nggak ada sunroofnya, jadi ruang kepala di varian Sport lebih lega dibanding yang di Pro. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan besarnya tapi nggak ada pad plastiknya. Detail yang di depan, lampu kabin depannya halogen, ada dua kayak gini nih. Spion tengahnya day and night manual ya, dibanding yang elektrokromatik di Pro. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Sun visornya ada card holder di yang kanan, dua-duanya ada kaca yang bisa dibuka tutup tapi nggak ada lampunya. Sedangkan pegangan tangan di plafon selain ada di sebelah kiri, ada juga di sisi driver. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakangnya masih termasuk berat juga ya. Sudut bukanya masih cukup lebar, tapi emang buat masuknya kepala kita harus sedikit nunduk karena atapnya yang agak menukik. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Nah, emang kayak mayoritas Mazda, kelegaan ruang penumpang emang bukan jadi prioritas. Jadi, ruang kaki di sini termasuk cukup sempit, tapi masih aman lah buat bawa penumpang dewasa juga. Dan enaknya ruang gerak sepatunya lega sini. Ruang kepalanya masih tergolong aman meski nggak luas-luas banget, sedangkan headrestnya ketiganya adjustable ya. Nice. Tapi sandaran jok belakang ini fix, nggak bisa diubah-ubah dan posisinya emang cenderung agak tegak. Buat sandaran tangan di pintu masih dilapis kulit jadi cukup empuk, dan di tengah sini ada armrestnya nih. Jadi kita bisa duduk dengan relax kayak gini. Nice. Nah, kalau mau duduk bertiga, kakinya perlu ngelipat banget karena konsol tengahnya yang sangat intrusif ke belakang ya. Dan karena masih ada gundukan di lantai tengahnya, jadi kakinya perlu ke kiri kanannya. Begitu juga dudukan jok tengahnya yang lebih tinggi dan lebih keras dibanding di kiri kanannya. Dan sandarannya juga termasuk keras dan maju karena ada armrestnya tadi. Tapi minimal kalau orang dewasa sandaran, kepalanya nggak ngedanga karena ada headrestnya. Dan seatbelt di tengahnya juga udah 3 titik. Mantap! Detail lain di belakang, nggak ada ventilasi AC di balik konsol tengah ini, tapi nggak terlalu masalah sih, mengingat dimensi kabin CX-3 yang nggak terlalu besar juga kan. Ada tambahan lampu kabin di tengah sini yang cuma bisa dinyalain pakai switch lampu yang di depan. Dan pegangan tangan di plafon sebelah kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya gini nih. Mantap! 8. Bagasi dan storage. Bagasinya si X3 udah nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau misalnya semua pintunya kekunci, remote ini tinggal dikantongin aja dan kita klik tombol yang ada di tengah sini. Nah, nanti pintunya kebuka. Bagasinya si X3 ini volumenya emang gak sebesar HR-V sih. Kurang lebih mirip volume bagasinya Juke lah dan Hyundai Kona. Jadi masih lumayan sih sebenarnya. Bibir bagasinya termasuk sangat mengotak, gak terlalu lebar, tapi masih gak masalah buat masukin koper raksasa kita gini. Nah, kayak mayoritas crossover, bibir bagasinya termasuk tinggi dari tanah ya. Jadi kalau mau angkat barang berat emang agak PR. Dan bibirnya ada jeda sedikit dari lantai nih, jadi kalau keluarin barang dari dalam harus agak diangkat dulu. Nah, detail bagasinya di sebelah kiri sini rata nih, gak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada lampu halogen yang bisa dimati nyalain, dan di bawahnya ada tempat buat naruh dongkrak. Di bawah lantainya ada ban serep model Space Saver alias yang lebih kecil ya, dan ada toolkit juga di sekitarnya. Ada parcel shelf juga alias buat penutup barang bagasi, jadi kalau kita naruh barang di dalam sini bakal kehalangan dan gak kelihatan dari luar. Nice. Ini bisa dilepas juga buat naruh barang di atasnya, dan bisa dilepas total buat masukin barang yang lebih tinggi. Oke, tes koper. Koper cabin size kita muat nih, mau kalian taruh gimana aja. Paling kalau mau diberdiriin jadi harus lepas parcel shelf-nya aja. Nah, kalau koper raksasa kita bisanya diberdiriin horizontal dan ditidurin kayak gini. Jadi dia nggak bisa diarahin keluar gini atau diberdiriin secara vertikal. Kalau masukin koper dua-duanya masih muat kok ini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60:40. Lipatnya pakai tuas di ujungnya sini ya. Kalau dilipat yang kanan jadi tetap bisa duduk 2 penumpang di belakang. Kalau dilipat semuanya, bagasinya jadi cukup luas. Nah, tapi emang ada gundukan sedikit alias lantainya nggak full rata, tapi kecil sih ini. Jadi kalau kedepanin barang, angkatnya nggak terlalu sulit. Buat tutupnya, disediain handle gini di sebelah kanan dalamnya. Dan yang unik, disediain tombol kecil di sebelah kanan sini buat kunci semua pintunya. Ingat, tombol ini buat kunci semua pintu aja. Dia nggak bisa dipakai buat buka kunci pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, detail-detail lain.
Nggak kayak Mazda tuh yang diimpor dari Thailand, CX-3 1500cc ini diimpor langsung dari Jepang. Mantap, berkelas nih. Pantes bannya Toyo Process kan. Seandainya baterai Smart Key-nya habis, masih ada kunci manualnya kok. Cara bukanya pakai tuas kecil di kunci ini dan tutup kuncinya kita geser. Nah, nanti dia kebuka gini dan kita ambil deh anak kunci di dalamnya. Terus tinggal buka kuncinya. Tapi nanti alarm mobilnya bakal bunyi. Jadi setelah dibuka, kita perlu langsung nyalain mobilnya supaya bunyinya mati. Lanjut, ini nih yang keren. Meskipun rasio kompresi mesin CX-3 sampai 13:1, yang artinya ini luar biasa tinggi, tapi kita tetap bisa isi bensin dengan spek bensin standar. Malah masih bisa pakai RON 90 kalau lihat di kap bensinnya. Jadi kalian bilang, Mazda kompresinya tinggi harus pakai bensin mahal. tuh buktinya enggak kan? Dan garansinya 3 tahun atau 100.000 km ya, mana yang sampai duluan. 10. Kesimpulan review. So, Mazda CX-3 1500cc, siapa yang cocok pakai ini? Kalau kalian orang yang pengen banget kelihatan beda di lautan crossover compact yang sekarang makin banyak, nah CX-3 ini bisa jadi pilihan yang cocok banget. Selain karena bentuknya yang tampan, tapi ketiga warna spesialnya tadi yang luar biasa unik itu juga ngebuat bener-bener dia jadi mencolok di jalan. Dan kalau kalian suka rasa berkendara yang asik, dari feel setir yang cukup natural sampai body yang nurut banget pas diajak nikung-nikung, CX-3 jadi pilihan terbaik kalian di kelas ini. Dan karakter mesin 1500cc-nya yang kuat di awal juga ngebuat dia nggak berasa kekurangan tenaga, meskipun kita udah pernah cobain 2000cc juga. Nah, kalau emang prioritas kalian tuh buat ruang penumpang dan bagasi yang super luas, mungkin bisa mempertimbangkan yang lain juga. Tapi itu emang cerita di setiap model Mazda kok. Mereka lebih memprioritaskan sisi driver, desain, interior berkualitas, fitur canggih, dan rasa berkendaranya. Dan di CX-3 1500cc ini pun gak ada bedanya. Simpelnya, ini ngebuat orang yang selama ini pengen banget punya Mazda CX-3, tapi karena dulu harganya terlalu tinggi, cuma ada yang 2000cc aja, akhirnya sekarang bisa mempertimbangkan yang ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau, tapi hampir nggak ada yang dikorbankan dibanding di varian yang lebih mahalnya tadi. Tagline-nya, Your First Mazda SUV, bener banget. So, gimana menurut kalian soal Mazda CX-3 1500cc ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Karam Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time!